yang selalu menghangatkan, berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Bekasi akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Neni Sumarni dari SMP Negeri 32 Kota Bekasi. Bersama dengan saya Adita Kristiana dari SD Negeri Jati Aceh 9 Kota Bekasi. Saya Maria Madalena Montikana dari SD Santa Maria Monika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Bu Erika. Bagaimana kabarnya Bu Maria? Baik, puji Tuhan. Saya selalu Sehat. sehat, bersyukur sekali kita bisa bertemu ya Bu Maria. Baik Bu Maria, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal ini saya akan melakukan pertanyaan untuk Bu Maria. Baik. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu Maria. Nah, nanti rubrik penilaian ini baik untuk atau pada coaching kita hari ini, itu host dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu Maria. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, bagaimana Ibu Maria? Kira-kira sudah ada persiapan Bu Maria? Mudah-mudahan. Ya. Terus begini juga Bu Maria. Nanti bagaimana Ibu juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, ya, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Baik. Nah, jangan lupa Bu Maria, nanti tolong disesuaikan dengan prinsip coaching, ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Ibu Maria ya. Yang akan saya tanyakan pada Bu Maria adalah kompetensi apa Ibu yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya tanamkan coaching kali ini yaitu saya bisa mendengarkan penuh ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan tentu saja melakukan percakapan dengan alur Tirta. Baik Bu Maria. Untuk pertanyaan kedua Bu Maria, kompetensi mana ini Bu Maria yang ingin atau yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir Bu Maria, indikator yang bagaimana Ibu Maria yang diinginkan oleh Ibu ya dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai, apakah coaching saya itu berhasil atau tidak, yaitu harapannya coaching bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang efektif dalam memecahkan permasalahan yang ada. Baik Bu Maria, demikian dulu waktunya dan pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada Bu Maria. Pra-observasi kali ini Bu Maria ya. Nah, nanti silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu Erika, terima kasih. Mudah-mudahan saya dapat melakukan coaching. Halo Bu Neni, selamat siang. Selamat siang Bu. Apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Bu Neni, saya dengar ini ada sesuatu yang ingin diceritakan. Iya Bu, saya di permasalahan pembelajaran di kelas, mau sedikit berkeluh kesah curhat sama Ibu. Ini Bu, saya lihat di pembelajaran di kelas itu anak-anak terlihat jenuh gitu, bosan. Ketika saya tanya kenapa sih anak-anak kok jenuh gitu kan, kenapa kalian bosan? Dan iya pembelajarannya begitu aja Bu. Kami hanya mendengarkan dan dulu hanya bercakap
pembelajaran yang monoton dan konvensional sehingga menyebabkan anak-anak itu menjadi jenuh. Betul Bu. Nah, Bu Neni, kira-kira dalam percakapan ini apa sih yang mau diharapkan? Saya sih berharap terjadi perubahan yang lebih baik lah, terutama bagi anak-anak bisa merasakan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi anak-anak tidak jenuh, tidak bosan gitu. Jadi mereka bisa berinteraktif gitu. Nah, Kalau menurut Bu Neni, pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang bagaimana? kalau menurut saya sih misalkan Bu, sekarang kan sudah zaman IT ya Bu. Nah bisa saja memasukkan teknologi IT, pembelajaran yang berbasis teknologi IT itu sebagai suatu perubahan Bu. Misalkan memberikan pembelajarannya menggunakan fokus dan menggunakan video-video dari YouTube sebagai sumber pembelajarannya gitu. Itu kan akan membuat anak tidak jenuh ya gitu. Jadi pembelajaran yang bervariatif, menggunakan media juga yang bermacam-macam, terutama berbasis digital ya. Ya, betul. Itu yang diharapkan Bu Neni. Jadi itu kondisi ideal yang Bu Neni harapkan. Iya. Kalau misalnya kondisi ideal itu kondisi pembelajaran ideal itu di level 10, kira-kira kondisi yang saat ini terjadi di lingkungan kerja Bu Neni itu di level berapa? Kalau saya lihat Bu, sepertinya di sekolah saya ini kondisinya sekarang masih ada di level 5. Kalau misalkan yang idealnya itu adalah 10. Karena memang masih beberapa saja guru yang menggunakan IT itu untuk pembelajaran, untuk metode pembelajaran, untuk media pembelajarannya juga masih banyak yang menggunakan metode konvensional. Ya. Jadi ada di level 5 kalau saya. Jadi di level 5 ya. Di level berapa sih kira-kira yang Bu Neni harapkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran ini? Mungkin kalau dari level 5 ke level 7 dulu Bu. Ke level 7. Iya. Jadi melangkahnya sedikit-sedikit dulu gitu kan. Seperti itu ke level 7 dulu karena masih banyak sih guru-guru yang masih menggunakan metode konvensional. Jadi kalau serentak mungkin bisa saja, tapi kalau dari saya sih pendekatan pribadi mungkin hanya beberapa guru-guru gitu. Jadi ke level 7 Ke dulu. level 7. Dari level 5 ke level 7 tentu saja ini kan memerlukan upaya-upaya Bu Neni ya. Kira-kira upaya apa yang Bu Neni lakukan untuk melakukan perubahan dari level 5 ke level 7 ini? Jadi pembelajaran nantinya benar-benar menyenangkan dan lebih menarik bagi anak-anak. Mungkin yang pertama langkah yang akan saya lakukan adalah berbicara, berdiskusi dengan teman sejawat, terutama yang satu pelajaran Ibu di MPS gitu kan. Nah, kita akan berdiskusi tentang permasalahan ini, bagaimana kita dari bahasa Inggris saja dulu terutama menciptakan sebuah perubahan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Apakah kita akan menggunakan video-video sebagai pembelajaran di kelas yang berbasis IT seperti itu. Jadi kita berdiskusi dulu dengan rekan sejawat. Jadi diskusi pertama-tama yang boleh dilakukan adalah diskusi ya, terutama untuk yang satu mata pelajaran itu bahasa Inggris. Selain diskusi, apakah ada upaya-upaya lain yang Bu Neni ingin lakukan? Ya, dari diskusi itu kalau misalkan menyamakan visi, sudah menyatukan satu niat dan tujuan, mungkin langkah berikutnya adalah saya akan melakukan kegiatan pendampingan atau mentoring. Ya, untuk teman sejawat. Jadi melakukan diskusi lalu mentoring ya, itu ini pendampingan untuk terutama untuk guru-guru yang tidak menguasai IT ya. Kemudian untuk kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Neni membutuhkan support dari siapa gimana? Tentu saya membutuhkan support dari berbagai pihak ya Bu, dari pemimpin, kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan teman sejawat juga. Ada beberapa sih Bu teman-teman yang bisa membantu. Misalkan teman saya itu ada Bu Ica dengan Pak Yahya itu dia
menguasai IT, ya, jadi saya bisa minta tolong bantuannya dan bisa bekerja sama berkolaborasi untuk yang melakukan mentoring berbasis IT. Jadi kira-kira kapan nih Bu Neni akan merealisasikan rencana ini? Kalau saya sudah berbicara dengan Ibu, kemudian saya sudah ketemu dengan teman-teman mendiskusikan ini, segera setelah itu mungkin besok kita sudah bisa saya lakukan. Jadi ada diskusi, ada mentoring. Apa selain itu Bu Neni juga ada ide lain untuk mengembangkan atau melakukan perubahan pembelajaran di sekolah Bu Neni? Ya, kalau ide yang lebih jauhnya sih, saya kan tidak bisa melakukan perubahan itu secara serentak, ya dalam waktu bersamaan dan skop yang besar itu. Ini baru saya bisa lakukan mungkin untuk teman-teman yang terdekat dulu, gitu kan, yang bisa ini. Nah, kalau untuk yang cara besar itu paling saya nanti bisa menghadap ke wakil kurikulum atau ibu kepala sekolah, membicarakan ini, barangkali diusulkan untuk kegiatan workshop atau pelatihan pengembangan diri atau tentang penggunaan media pembelajaran dan sumber pembelajaran supaya lebih atraktif atau berbasis. Jadi dengan diskusi, kemudian dengan mentoring, dan yang terakhir Bu Neni ada keinginan untuk melakukan workshop. Terus yang terdekat ingin dilakukan kan mentoring ya Bu Neni. Betul. Kira-kira kapan nih mau dilakukan? Mungkin besok sudah bisa saya lakukan. Langsung. Saya diskusi dulu dengan teman-teman tadi yang dengan kuat ya. ya. Oke Bu Neni, kira-kira dari percakapan ini Bu Neni yang Bu Neni dapatkan apa ya? Dari percakapan ini saya menyimpulkan bahwa saya ingin melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah saya, khususnya agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh melakukan pembelajaran yang berbasis IT, yang berpihak pada murid, sekolah yang menyenangkan. Jadi saya ingin melakukan dan mengajak teman-teman untuk bisa berubah bersama. Puji Tuhan, luar biasa sekali Bu Neni ya, ingin melakukan perubahan dari yang kecil ya. Dan semoga nanti perubahan itu semakin merambah ke skop yang lebih besar lagi. Saya harap begitu. Nah Bu Neni, kira-kira percakapan kita kali ini cukup sekian dulu ya. Tetapi saya ingin memastikan kalau Bu Neni sudah melakukan mentoring, saya ingin mendengar ceritanya. Kira-kira kapan itu kita bisa mungkin saya bisa diberi waktu dulu sekitar 2 mingguan untuk mempraktekkan ini. Nanti saya akan kembali lagi berdiskusi dengan Ibu untuk menceritakan bagaimana hasilnya. Baik Bu Neni, mudah-mudahan proses mentoringnya berjalan dengan baik sehingga benar-benar membawa perubahan di lingkungan kerja Bu Neni. Sukses selalu Bu Neni ya. Terima kasih Bu Maria, semangat Bu Maria. Selamat siang Bu Evita. Iya, Bu Maria tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Neni sama Bu Neni. Alhamdulillah Bu Maria sudah selesai. Ya, baik. Nah sebelum penutupan ya Bu Maria ya, saya ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan nih Bu Maria. Ya, pasca observasi ya. Baik. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan sama Bu Maria tentang coaching tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaiannya Bu Maria? Baik Bu Evita, Ya, di dalam coaching bersama yang tadi saya sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya atau present. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot serta melakukan percakapan dengan alur TEPA. Indikasi ketercapaian saya yaitu coach saya bisa menemukan solusi dan langkah-langkah pemecahan masalah yang ada. Oke Bu Maria, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi, proses coaching tadi Bu Maria dengan Bu Neni itu sudah berjalan lancar, sudah berjalan baik ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur TEPA. Dan juga Bu Maria juga sudah berusaha itu menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Neni ya. Nah sehingga Bu Neni merasakan ya, menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah,
dan pertanyaan terakhir nih Bu Maria sebelum kita tutup ya Bu Maria. Maaf ya Bu Maria. Ya. Kompetensi apa lagi Bu Maria yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Maria lakukan terhadap Bu Neni tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi yaitu menurut saya ya itu alur cerita. Kemudian saya juga ingin lebih bisa untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik ya Bu Maria ya. Baik Bu Evita. Ya, demikian Bu Maria observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua dan tentunya sebelum saya tutup kita berdoa semoga kita bisa mengantarkan anak didik kita untuk mendapatkan pendidikan yang selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Baik Bu Evita, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi observer saya. Mudah-mudahan saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, selamat siang Bu Maria. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Evita. Waalaikumsalam Bu Neni. Selamat siang. Selamat siang Bu Neni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Neni. Bagaimana Bu Neni kabarnya? Baik-baik saja, terima kasih. Bu Evita hari ini akan melakukan proses coaching ya. Iya. Ya, sebelum melakukan proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan dulu yang perlu disampaikan. Baik Bu Neni. Ya, jadi pada saat nanti coaching, saya akan berada di sana untuk mengamati dan meneliti itu. Nah, pertanyaan yang pertama, ini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Apakah rubrik penilaian itu sudah dibuat sesuai dengan alur perintah? Sudah Ibu. Sudah ya, bagus. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan di sana ya kepada kunci, kita sesuai dengan nanti kata kunci yang disampaikan dari kunci yang Ya, ya. baik Bu Neni. Dan dalam proses coaching itu pun nanti jangan lupa prinsip coaching yang kita pegang yaitu adanya kemitraan, kemudian adanya berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi kunci dalam mencari solusi atas permasalahan. Baik. Yaitu yang pertama pertanyaan saya Bu, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Baik Bu Neni, terima kasihnya. Untuk potensi yang ingin saya kembangkan atau saya ingin kembangkan, pertama presensi ya Bu ya, dan kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Neni. Baik, ya jadi 3 kompetensi inti Ya. dalam coaching ya akan Ibu lakukan di sana. Nah, yang lebih spesifik Bu, kompetensi mana sih yang akan diobservasi? Ya, kompetensi yang lebih spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu Neni, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Ya, ingin coaching saya bisa menemukan solusi Bu Neni, yaitu dengan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah atau cara-cara bagaimana dia mendapatkan atau mengatasi permasalahannya. Benar ya. Jadi Ibu ingin coachingnya nanti mengeluarkan ide-idenya untuk menjadikan solusi atas permasalahannya Ibu ya. Baik Bu Evita, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan di kegiatan prasupervisi ini. Saya harap nanti Ibu bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Bu, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan coaching, kita akan bertemu lagi dan saya akan berbicara lagi, ngobrol lagi ya untuk menanyakan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan. Terima kasih ya Bu Neni Iya. yang sudah membuat kesepakatan. Iya, selamat Dan kesempatannya untuk saya Iya. bisa memperbaiki coaching ya Bu Neni ya. Iya, sama-sama. Ya Ibu, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Semangat selalu, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat
siang Bu Maria. Selamat siang Bu Evita. Apa kabarnya Bu Maria? Baik, puji Tuhan. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, dengar-dengar ada yang mau disampaikan ini atau diceritakan, begitu benar Bu Maria? Iya benar Bu Evita. Jadi saya ingin menceritakan tentang pembelajaran ya di sekolah itu ada keluhan bahwa dari tahun ke tahun guru-guru itu menggunakan metode konvensional, jadi kurang bervariatif. Media yang digunakan pun terbatas pada ceramah, sehingga hal ini menyebabkan anak-anak itu bosan dan jenuh karena pembelajaran tidak menyenangkan. Oke, baik Bu Maria. Kalau yang saya garis bawahi Bu Maria, berarti permasalahan dari pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu Maria ya. Iya benar. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Maria dapatkan? Saya ingin adanya perubahan Bu Evita. Jadi guru-guru itu mengajar tidak hanya dengan ceramah, tapi banyak menggunakan berbagai metode dan juga media pembelajaran. Pertama kan zaman sekarang kan lebih canggih ya Bu Evita ya. Mereka bisa memanfaatkan media digital seperti Quizzes, kemudian konten-konten seperti video yang lebih menarik. Jadi tidak sebatas hanya ceramah yang tentu saja itu membosankan bagi anak. Oke, jadi yang Bu Maria harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Maria ingin lihat atau yang ingin dapatkan Bu untuk kedepannya? Perubahan yang ingin saya harapkan adanya pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dengan menggunakan metode yang melibatkan anak untuk aktif, dan juga tentu saja menggunakan media pembelajaran digital yang lebih bervariasi, atau sebatas membuat PowerPoint atau apapun. Menurut saya itu sudah suatu perubahan yang menarik bagi anak. Oke, dari yang Ibu Maria sampaikan tadi, yaitu pembelajaran dengan menggunakan bervariasi model ya, metode, model atau media. Nah, itu bisa dikatakan itu ada di level idealnya Ibu ya, itu ada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bu Maria ini yang sekarang ini berada di level berapa Ibu Maria? Kalau menurut saya saat ini kondisi pembelajaran di sekolah saya itu baru di level 5. Jadi masih banyak guru senior yang mereka masih banyak menggunakan metode konvensional, dan untuk melakukan perubahan itu sangat sulit. Bu Maria, oke, di level 5 ya. Iya benar. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan Bu agar terlihat adanya perubahan? Nah, pembelajaran lebih kooperatif lagi di sekolah Bu Maria. Mungkin terlihatnya itu dari perubahan itu yang berarti yang bagaimana Bu Maria? Kalau menurut saya sekarang kan di level 5, saya bisa meningkatkan untuk pembelajaran itu bisa di level 7. Di level 7 dengan tentu saja dengan adanya perubahan pemakaian media pembelajaran dan juga metode di level 7 ya. Nah, saya bisa meningkatkan. Baik, baik. Dari level 5 ke level 7 ya. Oh, baik-baik. Nah, kira-kira usaha apa nih Bu Maria yang akan Bu Maria lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Hal yang paling mudah ingin saya lakukan adalah dengan pendekatan personal ya, dengan face to face, dengan diskusi, dan dengan melakukan mentoring. Kalau saya kan sedikit bisa menguasai IT ya, mulai dari yang kecil dulu ya, kita bisa melakukan mentoring terhadap teman yang membutuhkan untuk melakukan perubahan, terutama penguasaan digital dulu. Berarti Bu Maria ini udah pengen merencanakan tentang mentoring ya? Ya, benar. Nah, pendampingannya atau pelatihan workshop ya, ya Bu Maria ya. Dari ketiganya ini, kira-kira Bu Maria support atau memberikan bantuan ya. Nah, Ya. kira-kira siapa Bu yang bisa amat terlibat Bu dalam kegiatan Bu Maria mentoring ini? Saya akan melibatkan guru-guru TIK, guru TNI dan juga IT sekolah. Jadi saya akan melibatkan berkolaborasi dengan mereka untuk melakukan mentoring kepada
guru-guru yang membutuhkan tenaga. Oke, berarti Bu Maria ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi. Oh, baik. Dengan rekan-rekan kerjanya, ya kira-kira kalau sudah tahu seperti itu, kapan nih Bu Maria mau direalisasikan? Kalau mentoring saya bisa secepatnya melakukan. Kira-kira minggu depan saya bisa melakukan. Saya melakukan pendekatan dulu dengan guru TK dan juga di sekolah untuk membangun kerjasamanya, kolaborasinya. Kemudian saya langsung membuat rencana dan langsung melakukan mentoringnya. Bagus sekali ya Bu Maria ya. Nah, kira-kira Bu Maria dari percakapan kita hari ini yang Ibu Maria sudah dapatkan. Dalam percakapan siang hari ini banyak sekali yang saya dapatkan Ibu Erdita ya. Jadi saya lebih memahami tentang pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan media dan metode yang bervariasi, tidak monoton ceramah saja. Dan saya bisa menemukan solusi bagaimana menghadapi atau melakukan perubahan pembelajaran ini dengan melibatkan rekan sejawat untuk melakukan mentoring terhadap guru-guru yang memang membutuhkan pendampingan dalam pemasaran pembuatan media pembelajaran. Terima kasih, alhamdulillah sekali. Terima kasih ya Bu Maria, sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran ya. Terus pembelajaran bervariatif dan yang akhirnya saya akan tunggu nih Bu Maria ya. Nanti kabarnya Bu Maria setelah melakukan mentoring ini mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bu Maria ya. Percakapan Ibu Maria, mungkin percakapan hari ini kita cukupkan Bu Maria ya. Baik Bu Erdita, terima kasih. Bisa membantu dan di sini Bu Maria juga semoga rencana-rencana Ibu dalam untuk mementoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Baik Bu Erdita, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan saya dapat merealisasikan rencana-rencana saya. Sama-sama Bu Maria. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan Bu Maria, jangan segan-segan bisa telepon saya akan melakukan waktu buat Bu Maria. Baik Bu Erdita, terima kasih sekali lagi dan selamat siang. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi Bu Maria ya. Baik ya. Assalamualaikum Bu Erdita. Waalaikumsalam Bu Neni. Selamat siang. Selamat siang juga Bu Neni. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Neni berjalan lancar dan baik. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Tadi saya membersamai untuk ikut mengamati dan mengobserv ya untuk kegiatan coachingnya. Dari sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Yang pertama adalah pertanyaan nih Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaiannya? Baik, saya sudah mendapatkan dengan melakukan coaching tadi dengan alur cerita Bu Neni, dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi sehingga alur tersebut itu bisa menggali potensi coaching Bu Neni ya, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Ya, baik. Jadi coaching di sini sudah bisa menyimpulkan sendiri ya dengan ide-idenya itu ya. Baik. Kemudian yang kedua, setelah saya mengamati, mengobservasi, saya melakukan ada beberapa catatan tentang kegiatan dan Ibu. Saya lihat Ibu sebagai coach sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan dan pertanyaan kreatif ya Bu ya. Saya juga lihat Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot coaching sehingga coaching itu keluar ide-idenya untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya. Ya, kemudian Ibu juga tadi melakukan komunikasi yang sangat bagus dengan coaching sehingga terlihat ada gesture ataupun keterikatan emosional, sehingga di sini mendengarkan aktif dan presensinya itu sangat terlihat. Iya Bu, terima kasih. Iya, luar biasa ya Bu ya. Untuk yang ketiga Bu, jadi saya ingin menanyakan dengan RTL nih, rencana tindak lanjut ke depannya.
kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik, untuk kompetensi yang berani yang saya lakukan itu dengan cara lebih dapat memahami lagi proses alur tirta Ibu Neni ya. Jadi sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Terutama mungkin di bagian yang mana Bu dari alur tirtanya itu? Dari pertanyaan berbobot, Iya, betul. dan berbobot dan tentunya juga kehadiran penuh ya Bu Neni. Kehadiran penuh. Iya, ini lebih fokus lagi gitu Bu Neni ya. Iya. Terima kasih Bu Ervita untuk waktu dan kesempatannya. Sudah melakukan percakapan coaching dengan baik. Kemudian kita juga sekarang sudah melakukan evaluasi bersama ya di kegiatan pasca observasi. Iya, terima kasih saya ucapkan sukses Sama-sama, selalu. Bu Neni. Iya, terima kasih kembali. Halo Bu Neni, selamat siang. Selamat siang Bu. Bu Neni mau melakukan coaching ya kali ini? Benar. Baik Bu Neni, sebelum Bu Neni melakukan coaching, saya akan mendiskusikan beberapa hal bersama Bu Neni terkait dengan penilaian kegiatan coaching kali ini. Baik itu nanti saya akan mengamati Bu Neni sebagai coach. Jadi yang saya nilai nanti apakah Bu Neni sudah menggunakan alur tirta di dalam melakukan percakapan dengan coaching nanti, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, dan juga tentu saja apakah nanti Bu Neni mendengarkan secara aktif. Dan jangan lupa di dalam kegiatan coaching ini Bu Neni harus melakukan intensif coaching seperti proses kreatif, kemudian kemitraan, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Neni. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Baik, dalam coaching ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti Bu. Yang pertama adalah presensi, kehadiran dari coach saya nanti. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, tentunya dengan rasa ya. Kemudian yang terakhir adalah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa mengemukakan ide-idenya untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya. Banyak sekali yang kompetensi yang ingin dikembangkan di dalam coaching ini. Nah, tetapi dari beberapa kompetensi yang sudah Bu Neni sampaikan tadi, kira-kira kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Ibu Neni itu kira-kira apa? Untuk yang lebih spesifiknya saya lebih ingin mendalami tentang pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan dengan aktif. Lalu yang terakhir ya Bu Neni ya, indikator yang bagaimana yang menunjukkan bahwa yang sudah Bu Neni lakukan di dalam coaching itu menunjukkan ketercapaian tujuan. Baik. Ketercapaian dari tujuan kegiatan coaching yang saya lakukan itu dapat berhasil jika saya bisa melihat coach saya menemukan solusi, mengemukakan berbagai ide-ide dan pemikirannya sehingga dia bisa menyimpulkan dan memberikan solusi atas permasalahannya sendiri. Wah, luar biasa sekali ya Bu Neni ya. Mudah-mudahan Bu Neni dapat melakukan coaching dengan baik, dan nanti setelah selesai coaching nanti kita diskusi lagi ya Bu Neni ya. Baik Bu. Baik Bu Neni, untuk observasi ini cukup sekian dulu. Selamat melakukan coaching, mudah-mudahan benar-benar membawa perubahan bagi coach. Terima kasih Bu atas dukungan dan supportnya. Semoga kegiatan coaching yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kembali, semangat. Semangat. Assalamualaikum Bu Ervita. Waalaikumsalam Bu Neni. Selamat siang. Selamat siang Bu Neni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana kabar Bu Neni? Alhamdulillah sehat, semangat terus. Oke. Bu, kita hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Kita ada waktu nih sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Saya dengar Ibu dari kemarin mencari saya ya, mau ketemu sama saya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan?
Iya Bu Neni, benar itu. Saya mencari Bu Neni untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan solusi Bu Neni. Ini Bu Neni berkaitan dengan apa pembelajaran Bu Neni ya. Jadi ini saya merasa itu anak-anak saya itu dalam menerima pembelajaran itu usah. Dan saya memang merasa itu rekan-rekan guru itu monoton Bu Neni dalam menyampaikan pembelajarannya, terus mungkin dalam penggunaan media pembelajarannya gitu Bu Neni. Padahal juga sebetulnya sekolah itu juga sudah menyiapkan pembelajaran mengenai media itu ya Bu Neni. Baik. Jadi ada kejenuhan dari siswa ya Bu. Betul Bu Neni. Dan pembelajaran dari guru yang masih monoton. Benar. Gitu ya. Baik Bu. Jadi pembelajarannya itu yang dengan cara konvensional, berceramah saja. Baik Bu, kira-kira dalam percakapan coaching kita ini apa tujuan atau apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Iya, tentunya saya ingin mengetahui dan membantu untuk rekan-rekan guru itu supaya ada perubahan. Baik, perubahan dalam menyampaikan pembelajaran. Perubahan yang seperti apa itu Bu yang ingin Ibu dapatkan? Ya, tentunya perubahan itu pembelajaran yang lebih bervariatif Bu Neni ya. Pembelajaran lebih bervariatif dengan metode-metode yang sekarang ini Bu Neni. Nah, terus mengaplikasikan dalam pembelajaran seperti kuis atau jauh-jauh itu dengan Canva ya Bu Neni yang anak-anak sekarang itu suka belajar Canva dan pembelajaran itu Bu Neni. Jadi cukup bagus Bu Neni, sudah cukup aman. Maksudnya dengan Canva itu anak-anak itu merasa senang karena dia merasa itu pembelajaran yang bervariatif gitu Bu Neni. Baik, jadi menurut Bu Ervita perubahan yang menyesuaikan dengan digitalisasi era saja sudah membuat variasi ya dalam pembelajaran. Bervariatif. Jadi untuk penggunaan metode, kemudian penggunaan berbagai sarana dan prasarana yang kita sebutkan itu kalau untuk di sekolah Bu Ervita sendiri itu ada di level mana tuh kira-kira? Iya Bu Neni, kira-kira di sekolah saya ini masih di level 5 ya Bu ya. Nah tapi banyak juga guru-guru senior ini yang masih memakai, karena apa Bu? Karena banyak juga guru-guru yang senior ini masih memakai bentuk ceramah Bu Neni dalam penyampaian pembelajarannya. Nah itu. Jadi kalau misalkan rentangnya itu level terbaiknya 10, berarti sekolah Bu Ervita masih ada di level 5-nya. Iya. Karena masih banyak guru yang melakukan ceramah. Iya betul. Ceramah. Ya, kalau misalkan Ibu melakukan perubahan tadi dengan langkah-langkah yang disebutkan, kira-kira mau dinaikin ke level berapa nih Bu Ervita? Saya berharap bisa di level 7 Bu Neni ya. Di level 7 mungkin bagi saya sudah cukup Bu Neni, karena dengan tadi guru-guru yang masih banyak menggunakan metode ceramah Ibu Neni yaitu guru-guru senior Ibu Neni ya. Jadi saya rasa dengan level 7 itu sudah cukup untuk di sekolah saya. Jadi menaikkan 2 angka sampai ke level 7. Untuk langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dalam rangka menaikkan level ke angka 7 itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan pendampingan Bu Neni. Akan melakukan pendampingan atau mentoring. Ya, jadi mungkin saya hanya melakukan itu dulu dengan rekan-rekan guru yang secara bergiliran Bu Neni. Baik. Jadi kegiatan pendampingan dulu ya Bu ya, yang bersifat persuasif ya, kata persuasif bergiliran ya Bu Neni. Setelah pendampingan kemudian ada mentoring juga, ada strategi lain yang dilakukan? Mungkin nanti workshop Ibu Neni. Mengadakan workshop nanti mungkin itu alternatif strategi lain selain pendampingan atau mentoring secara persuasi Bu Neni ya, dari individu, dari rekan-rekan guru senior ya. Jadi kalau workshop itu skalanya nanti lebih besar ya Bu ya, disampaikan kepada biasanya sekolah yang mengundang ya. Baik Bu,
Untuk yang kegiatan pendampingan atau mentoring ya Bu ya, apa itu yang akan Ibu lakukan dalam melakukan kegiatan mentoring itu? Siapa saja yang akan dilibatkan atau butuh sarana-sarana dukungan apa saja yang akan dibutuhkan kegiatan mentoring? Benar Bu Nani. Untuk apa namanya workshop ya Bu Nani ya, atau mentor atau pendampingan itu nanti saya mungkin akan membutuhkan narasumber yang tepat. Jadi lebih banyak membutuhkan narasumber, terus waktunya juga lebih lama. Ya. Gitu. Baik. Jadi narasumber yang dibutuhkan oleh Ibu itu apakah mengundang dari luar atau cukup memberdayakan yang ada di sekolah? Nanti sebaiknya dari luar ya Bu Nani ya. Iya. Jadi akan bisa menambahkan apa metode atau gaya belajar atau ilmu ya Bu Nani ya, kalau Itu lebih luas. benar. Itu untuk kegiatan di IHT ya Bu. Iya, IHT. Kalau untuk kegiatan mentoringnya itu sendiri, apakah Ibu akan melakukannya sendiri atau Ibu butuh siapa saja yang akan dilibatkan? Baik. Di sini tentunya saya akan melibatkan guru yang mempunyai apa namanya Bu? Kalian ya, Iya. Ibu ya. Yaitu nanti saya akan melibatkan ada guru yang ada di saya itu Pak Joko sama Bu Popon ya Bu ya. Iya. Nanti saya akan melibatkan beliau supaya bisa membantu dalam pendampingan atau mentoring saya ini Bu. Jadi kegiatan mentoring yang Bu Ervita lakukan Ya. itu nanti akan dilakukan secara berkolaborasi. berkolaborasi dengan rekan-rekan teman guru sejauh saya. Iya, baik, bagus sekali ya Bu. Jadi melakukan kegiatan kolaborasi demi tujuan bersama. Betul, ini. iya. Baik Bu, ini kita sudah berada di penghujung percakapan nih Bu. Saya ingin bertanya, untuk percakapan yang sudah kita lakukan ini, apa sih yang kita dapatkan? Saya mendapatkan gambaran Bu Neni, alhamdulillah saya mendapatkan gambaran yang tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan teman sejawat saya tadi dan mengubah proses pembelajaran Bu Neni. Merubah proses pembelajaran yang menjadi lebih bervariatif dengan metode-metode mentoring tadi, dan tentunya untuk mencapai gaya belajar atau metode belajar yang disukai untuk anak-anak Bu Neni ya. Jadi itu yang saya dapatkan dalam diskusi untuk solusi hari ini. Iya, alhamdulillah ya. Berarti Ibu dari percakapan kita ini sudah bisa menarik sebuah Kesimpulan. kesimpulan, gitu kan, gambaran-gambaran apa Iya. saja yang ingin Iya, Ibu lakukan betul. untuk mengatasi solusi Iya, yang terjadi di solusi, sekolah ini iya, ya. iya. Tadi sudah Ibu sampaikan tentang semua langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Betul. Ya. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu Baik. cerita-cerita dari Ibu Iya. lagi setelah Ibu melakukan kegiatan kegiatan. mentoring. Kegiatan Betul. itu kapan kira-kira akan dieksekusi Bu? Sebaiknya saya akan lakukan secepatnya Ibu Nenia, mungkin minggu depan saya bisa melakukannya. Tentunya saya akan juga kolaborasi dulu ya Iya. dengan pihak sekolah supaya bisa mendukung tujuan atau rencana untuk perubahan ini Bu Neni. Baik. Nanti kalau Ibu sudah melaksanakan berbagai kegiatan langkah itu Betul. ya selama 2 minggu kita akan Ya. ketemu lagi Baik. ya dalam diskusi ya, kita akan bertanya jawab lagi gitu kan, mendengarkan bagaimana nih hasilnya Ya. dari yang sudah dilakukan Ya. ya. Terima kasih Bu Ervita Sama-sama. atas waktunya. Terima kasih juga Bu Neni sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Dan dari diskusi ini alhamdulillah sudah ada pencerahan. Semoga kedepannya bisa menjadikan gaya belajar menjadi lebih baik Bu Neni. Iya, terima kasih kembali atas kesempatan Ya. kita berdiskusi ya. Ya. Semoga Ibu bisa mendapatkan solusi Ya. atas permasalahan yang ada. Baik Bu Neni. Ya, Terima kasih. terima kasih sama-sama. Ini Selamat sore Bu. gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik. Bu Neni, sekarang ini kita sampai pada tahap pasca observasi. Baik. Tadi Bu Neni sudah melakukan coaching ya. Sudah alhamdulillah. Apa saja tadi yang sudah Bu Neni lakukan dalam kegiatan coaching tadi? Saya tadi sudah melakukan coaching menggunakan alur percakapan
peserta, saya juga sudah menggali tujuan, kemudian identifikasi, kemudian melakukan beberapa pertanyaan berbobot untuk mengetahui rencana aksi dari coaching saya. Oke, Bu Neni. Ya, dan coaching saya alhamdulillah sudah menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu Neni ya. Iya. Menurut pengamatan saya juga Bu Neni sudah melakukan coaching dengan baik, dengan menerapkan alur tirta, kemudian juga prinsip-prinsip coaching seperti mengalihkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah Bu Neni, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Neni? Ya, untuk kedepannya Bu, saya berencana untuk mengembangkan kompetensi alur tirta itu dengan lebih mendalam lagi, terutama untuk di bagian identifikasi dan rencana aksi. Jadi saya ingin lebih banyak memperdalam pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dari coaching. Tentunya harus banyak berlatih ya. Iya betul, dengan berlatih banyak melakukan kegiatan coaching. Luar biasa sekali. Terus apa yang Bu Neni akan lakukan agar dapat selain berlatih seperti tadi ya, agar dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi? Ya, saya akan menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya juga akan mendalami dan menggali alur tirta, terutama di menjadi pendengar aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu Neni, itu saja kegiatan pasca observasi. Kiranya kegiatan ini bermanfaat dan membawa perubahan untuk Bu Neni sendiri maupun bertanggung jawab di tempat Bu Neni bekerja. Kiranya percakapan ini cukup sekian dulu. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Baik, terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat sore. Demikian tadi demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.